Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat dan cukup bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini adalah aplikasi multifungsi yaitu dari Mobaxstream ya. Aplikasi ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita gunakan. Di sini saya hanya akan memberikan gambaran singkatnya ataupun penjelasan singkatnya apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan aplikasi ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini bagi teman-teman yang kebetulan membutuhkan aplikasi Mobaxstream ini, teman-teman bisa langsung unduh di situs mobaxstream.mobatech.net ya. Ini teman-teman tinggal download. Saya tidak perlu menjelaskan untuk cara mendownloadnya ya. Begitu juga untuk cara instalasinya karena cukup mudah sih sebenarnya. Tinggal klik-klik saja sebenarnya. Oke, di sini saya langsung review singkat saja ya untuk aplikasi Mobaxstream ini bisa apa saja begitu ya sebagai aplikasi yang multi server ya. Ini contohnya di sini ada untuk penjelasan singkatnya ya untuk kayak fiturnya Embed X Server, AC Display, X11 Provider. Kemudian untuk terminal, teman-teman juga bisa menggunakan seperti WSL ya untuk Linux, kemudian Ubuntu, Debian, ada plugin juga. Teman-teman bisa mendapatkan plugin yang sesuai ada di packing nanti dan lain-lain. Oke, kita langsung ini saja ya ke videonya saja. Nah, secara default ini di sini kosong ya, nggak ada folder sama sekali. Nah, untuk membuat folder, teman-teman ini klik new di user saja ya. Misalkan contoh saya akan membuat folder baru. Contoh misalkan di sini. Saya buat contoh. Kemudian teman-teman klik ini ya untuk mengganti icon ini ya. Klik, teman-teman silahkan pilih, misalkan saya ini pakai hijau saja, teman-teman tinggal pilih, klik OK, maka ini sudah jadi ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa membuat subfolder, contohnya kita akan membuat lagi sub 1 ya. Nah begitu, sorry barusan. Nah ini kita ngasal saja ya biar cepat. Nah, misalkan ini klik pas ini ya kalau ingin buat sub lagi. Nah, misalkan ini contoh 2 saja ya, misalkan ini sub 2, kita contoh bebas dulu saja. Nah, di sini mungkin teman-teman ingin buat subfolder lagi, contohnya gini. Teman-teman bisa misalkan sub menu 1 misalkan gitu ya. Nah, jadi di dalam folder itu bisa bikin seperti itu ya. Ini contoh saja. Kemudian di aplikasi ini saya jelaskan dulu ya fiturnya. Di atas ini ada untuk terminal, ini ada ya untuk menunya. Kemudian ada untuk session, kemudian ada untuk view ya. Ini teman-teman mungkin ingin menjalankan 4 tampilan ya. Contohnya kita ke 4 terminal mode. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini teman-teman bisa ini misalkan untuk googling, ini untuk menjalankan konsol apa, misalkan ini untuk nonton YouTube atau ini untuk apa begitu ya kira-kira. Jadi teman-teman tinggal klik saja begitu ya kira-kira. Nah, oke, jadi ini saya tidak perlu menjelaskan untuk cara penggunaannya ya. Nah, ini teman-teman. Jadi saya kembalikan ke standar. Nah, kemudian ada server, kemudian ada tool. Di tool ini teman-teman bisa akses di sini sih. Nah, di sini ya. Kita sambil jalan dulu. Kemudian ada untuk konfigurasi. Saya tidak perlu menjelaskan dulu ya untuk sementara. Kita ini pengenalan dulu. Nah, ini ya. Ada fitur makronya ya. Jadi di Mobaxstream ini ada fitur makro ya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mendengar istilah makro pasti sudah tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ke session untuk membuat session baru ya. Kemudian ada untuk server ini seperti ini ya. Ini ada tool, kemudian ada session ini untuk folder teman ya, teman-teman ya. Di sini ada view. Nah, ini untuk modul ya. Ini untuk menampilkan button menu, ini bisa teman atur. Kemudian split hampir sama dengan view di sini ya. Nah, di terminal ini ada full screen, kemudian ada ini multi X. Nah, kemudian ada tunnel, ini yang favorit saya, ada tunnelnya. Kemudian teman-teman bisa install fake ya. Kemudian teman-teman bisa nyeting. Nah, di sini ada ini makro, ini untuk contohnya di tool ini ya. Kita biar teman-teman kenal, ini saya untuk network service ada mobile SSH. Kemudian teman-teman bisa melihat untuk list open network. Nah, di sini ya. Ini ada weak online, kemudian ada network scanner. Mungkin teman-teman ingin scan port ya, misalkan scan port IP address router teman-teman gitu kan. Jadi misalkan ini IP berapa gitu kan.
Nah, ini hanya contoh singkat saja, jadi teman-teman bisa tahu port mana yang terbuka pada IP address tersebut ya. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa untuk ini ya, ada port scanner juga. Teman-teman mungkin ingin ngecek IP router teman-teman, misalkan saya. Ini jika teman-teman pernah melihat video sebelumnya yang saya cek open port ini, teman-teman bisa gunakan ya. Jadi nanti teman-teman bisa ketahuan gitu port berapa saja yang terbuka di IP address tersebut. Contohnya seperti itu ya. Kemudian ada untuk network paket capture juga. Mungkin teman-teman yang pernah mengenal seperti Wiresec kan. Ini salah satunya seperti itu ya. Karena untuk Wiresec itu andalannya untuk paket capture ya. Nah, ini juga ada di Mobaxstream. Oke, kita lanjut ke halaman awal. Kemudian selanjutnya teman-teman jika ingin membuat, misalkan di sini teman-teman, nah di folder mana ingin teman-teman, contohnya ini saya ya, yang router saya contohnya. Di sini saya bikin seperti ini ya. Contohnya seperti itu. Teman-teman bisa klik new session saja. Di sini teman-teman pilih mau isi apa begitu ya. Misalkan SSH, telnet, apa gitu ya, tergantung kebutuhan, atau browser. Contohnya kita browser, kemudian teman-teman contohnya masukkan YouTube ya. Nah, di sini saya masukkan YouTube, masuk ke adband, kita gunakan yang Chrome saja. Kemudian ikonnya teman-teman bisa ganti. Ini misalkan pakai topi saja, nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk session name-nya teman-teman bisa ganti sih. Bukan ganti URL ya. Ini nanti ada namanya di sini. Misalkan di sini YouTube saja. Klik OK, maka tampil seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Di sini saya disconnect saja. Nah, seperti itu. Misalkan teman-teman ingin nambahin apa lagi gitu di folder ini. Misalkan teman-teman ingin nambahin CMD saja ya. Misalkan ininya kita ganti ke ini default saja, sudah ya. Nah, misalkan seperti itu. Maka ini berfungsi jadi CMD gitu. Kemudian teman-teman yang lainnya bisa tambahin, misalkan teman-teman ingin nambahin apa, ini tinggal disesuaikan sih sebenarnya, tergantung kebutuhan teman-teman saja, mungkin WSL atau AWS ya, atau SSH, telnet atau PFT. Contohnya kita nambahin telnet gitu ya. Ini tinggal masukin saja. Untuk port telnet defaultnya 23 ya. Biarin saja seperti itu. Atau mungkin ingin nambahin ini serial gitu ya dari komputer teman-teman. Ini tinggal disesuaikan speednya, teman-teman bisa atur mau berapa begitu ya kira-kira. Jadi aplikasi ini cukup lengkap menurut saya, karena kalau saya jelaskan satu-satu cukup panjang. Yang penting teman-teman ini tahu saja ini apa ya. Ini juga teman-teman bisa impor ya. Jadi bisa impor dan ekspor begitu ya. Teman-teman juga bisa generate web page HTML dan lain sebagainya. Ini aplikasi yang biasa saya gunakan sih sebenarnya. Sudah lama biasanya saya gunakan. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.